Dua buronan pembobol toko sembako di Pringsewu Kamis sore ditangkap polisi di rumahnya. Tersangka bernama Rido Susanto dan Edi Wintoro alias Awi. Keduanya tinggal bertetangga di Pringsewu Timur. Yang dua itu amanin deh. Meski tidak melakukan perlawanan saat ditangkap di rumahnya, namun keduanya justru berusaha kabur saat akan digelandang ke Polres Pringsewu. Keduanya kemudian ditembak kakinya. Kedua tersangka ditangkap karena mencuri toko sembako. Tersangka berhasil mencuri 30 karung beras kemasan 10 kg, bahan kebutuhan pangan lainnya, ponsel, aki mobil, serta uang. Kami amankan 2 orang di tempat yang berbeda menggunakan sepeda motor, lalu juga ada pun tindakan yang dilakukan melakukan penangkapan dengan barang bukti 30 karung beras dengan jumlah kerugian 3 juta, diantaranya 1 buah helm, 1 buah besi ulir, 2 buah aki, 1 buah tas oranye, 2 buah karung beras yang merupakan dari hasil pencurian di toko berkah tersebut. Kedua tersangka adalah residivis kambuhan yang sudah sering beberapa kali keluar masuk penjara. Tersangka mengaku barang hasil curiannya telah dijual dan uangnya digunakan untuk foya-foya. Kamu sebelumnya pernah ngejalin hukuman belum? Udah, Pak. Udah. Berapa kali? Udah 3 kali ini, Pak. 3 kali. Mau 3 kali ini? Iya. Ya. Dulu kasus apa? Dulu kasus handphone. Pencuri handphone. Terus apa lagi? Sama di Jawa waktu itu 2012. Apa lagi? Kasus apa itu? Di Jawa motor, Pak. Curi motor. Iya. Berarti yang ketiga yang ini, ya. Identitas kedua tersangka berhasil dikenali dari arsip rekaman CCTV yang dipasang di toko korban. Keduanya mencuri 30 karung beras dengan cara diangkut beberapa kali atau diuncal dengan motor. Tersangka mencuri pada malam hari. Atas perbuatannya, kedua tersangka terpaksa harus kembali masuk penjara. Ancaman hukuman 7 tahun penjara telah menanti mereka. Andri Kurniawan melaporkan dari Pringsewu. Pakai tangan aja nggak apa-apa lah, Mbak. Tapi kayak gini? Nggak apa-apa. Keberadaan senjata api ilegal di Kabupaten Mesuji rupanya masih marak. Terbukti pada Kamis siang, Polres Mesuji menerima 102 pucuk senjata api ilegal yang diserahkan oleh para pemiliknya. Senjata api yang disita ini seluruhnya jenis rakitan. Polisi juga menerima 75 butir peluru senjata api dari warga. Kapolres Mesuji AKBP Yuli Haryudo mengatakan seluruh senjata api diserahkan secara sukarela oleh pemiliknya. Ada yang diserahkan langsung ke Polres Mesuji dan sebagian diserahkan pemiliknya melalui tentara dan kepala desa. Melaksanakan kegiatan rilis penyerahan senjata api yang dilakukan oleh seluruh masyarakat Kabupaten Mesuji yang sudah sadar hukum, taat hukum, sehingga dengan sukarela menyerahkan kepada kami. Berapa Dan jumlah seluruhnya senjata api yang sudah kami terima 102 pucuk. Warga yang menyerahkan senjata api ilegal secara sukarela ke Polres Mesuji dibebaskan dari segala hukuman dan identitasnya dirahasiakan. Bagi warga yang memiliki senjata api ilegal diimbau agar menyerahkan kepada polisi sebelum ditangkap. Sebab jika sampai ditangkap maka pemilik senjata api ilegal dapat terancam hukuman 20 tahun penjara. Mustaqim melaporkan dari Mesuji. Truk tronton bermuatan jagung terguling setelah terperosok ke dalam parit di pinggir Jalan Abdul Haris Nasution, Desa Siraman, Pekalongan, Lampung Timur. Kamis pagi, truk yang kecelakaan masih berada di TKP dan sejumlah pekerja dikerahkan untuk memindahkan muatan ke truk lain. Menurut pengemudinya, kecelakaan terjadi pada Kamis dini hari. Saat kejadian, jarak pandang pengemudi terbatas akibat jalan tertutup kabut tebal. Truk dengan plat nomor polisi B9368NYT ini kecelakaan saat membawa muatan 27 ton jagung dari Pelabuhan Panjang Bandar Lampung menuju pabrik jagung di Seputi Banyak, Lampung Tengah. Sekitar jam 2 malam kabut tebal di sini. Jadi penglihatan tertutup, gelap. Makalah terjadilah kecelakaan itu. Itu cuacanya itu waktu gerimis atau hujan, Mas? Enggak. Untuk cuacanya kabut embun itu ya. Kabut embun. Iya.
Itu seperti apa Mas itu? Dia terperosok apa ini Mas dia? Terperosot. Terperosok. Iya. Jelas ngantuk lah yang jelas. Ngantuk supirnya. Untuk angkutan muatan ini mau ke arah kemana Pak Di? Etanol. Etanol. Etanol dari mana? Kalau badannya kurang tahu, badan impor ini. Impor. Ini arah dari mana ya? Dari Metro ke Sukadana etanol. Kecelakaan ini tidak menimbulkan korban jiwa. Pengemudi truk mengalami luka ringan. Andri Kurniawan melaporkan dari Lampung Timur. Dua hari menjelang Hari Raya Natal, sejumlah bahan kebutuhan pangan terus merangkak naik, seperti terpantau di Pasar Pemda Kilometer 2 Kecamatan Belambangan Umpung Waikanan pada Kamis pagi. Harga telur ayam per papan atau per 30 butir isi sekitar 2 kg naik dari Rp40.000 menjadi Rp48.000 per papan dibandingkan dengan 3 hari lalu. Meski harganya naik, namun stok telur ayam di tingkat pedagang banyak. Kalau telur ini naik bener, naik. Tidak harga lah taruhnya. Berapa itu Pak? Ya dari eceran 42 sekarang 48 sekarang. Sebelumnya berapa sebelumnya Pak? Sebelumnya 40, 42. Itu udah paling rendah Pak ya? Satu karpet Pak ya? Mahal itu hitungannya. Sekarang berapa Pak? Sekarang ini eceran 48 sekarang. Naik lagi. Udah dikabarin 48 di sananya Pak, 50-an lebih saya jual. Selain telur ayam, harga cabai juga naik drastis. Harga cabai rata-rata naik Rp10.000 per kilogram dibandingkan dengan pekan lalu. Harga cabai merah dari Rp40.000 per kilogram kini dijual pedagang Rp50.000. Untuk harga cabai rawit dari Rp50.000 per kilogram kini dijual pedagang Rp60.000 per kilogram. Ya kalau ini cabai sih naik semua, cuma ya dibikin standar aja lah kita bikinnya. Kita ambil yang rawit gunung 50 kilonya. Kalau yang rawit desa 60. Kalau cabai setan sih nggak ada barang. Sebelum naik 50 kalau yang rawit desa. Para pedagang memperkirakan kenaikan harga bahan bumbu dan kebutuhan pangan lainnya akan terjadi hingga awal Januari 2022. Meski demikian, stok sembako, daging, dan aneka bumbu masak melimpah. Para pedagang dan pembeli di Pasar Pemda Kilometer 2 Waikanan meminta kepada pemerintah agar tidak hanya menjamin stok pangan aman selama Nataru, namun juga diminta untuk menjaga kestabilan harganya. Ardiyo Haba melaporkan dari Waikanan.